kalau frame-nya adalah ini barang masih mengandung nilai, jadi uang, maka dikelola semua sampai kepada yang sekecil-kecilnya masih jadi duit semua. Gerakan sodako sampah berbasis Eko Masjid itu pertama tahun 2013 di 1 Ramadan, ketika buka puasa. Kita kan seringkali melihat kalau buka puasa itu kan banyak kerdus-kerdus bekas sisa makanan ya, dan itu menjadi keprihatinan bahwa sampai hari ini bahkan umat Islam itu kalau bulan puasa malah paling banyak sampahnya karena buka puasa pakai kardus dan tidak dikelola. Dari situlah keprihatinan juga bagaimana kita mengelola sampah itu. Yang kedua, sebelumnya kan banyak warga yang kebetulan memang membutuhkan bantuan, datang ke rumah, ada yang karena pendidikan untuk bayar SPP, ada yang sembako, ada yang kesehatan. Tapi saya sendiri kan waktu itu masih karyawan honorer, belum bisa bantu karena secara finansial juga belum punya dana cukup lah, dan baru pindah rumah juga untuk beli rumah dan lain-lain. Nah, dari keprihatinan itulah kemudian kita coba ngajak masyarakat untuk mau saling membantu. Tapi ternyata jawabannya kan, lah kami pun juga orang nggak punya, kami juga terbatas, kami juga butuh. Nah, sehingga akhirnya seiring waktu berjalan kita coba terus riset sampai akhirnya 2013, karena saya pindah ke sini kan 2005. Nah, kemudian 2013 muncullah ide untuk mengumpulkan sampah. Jadi saya tidak meminta uang ke warga, tapi memintanya sampah saja. Berarti motivasi dari pendirian ini awalnya itu dari masyarakat? Ya, dari persoalan lingkungan, masyarakat, keterbatasan kemampuan ekonomi. Mungkin perjuangan dari mendirikan sodako sampah ini bagaimana? Ya, jadi tentu awalnya ya kita ditolak ya, karena kan masjid itu kan selalu identik suci, tempat suci. Tapi kok ini malah buat ngumpulin sampah, ya, walaupun di halaman bukan di dalam masjid ya. Tapi kan kesannya bawa sampah ke masjid itu kan sesuatu yang ini, sehingga awal-awal tokoh masyarakat juga merasa ini bagaimana konsepnya. Kemudian sampah, apalagi waktu pertama kan sampahnya tentu masih tercampur, sampah yang basah, sampah kering, sampah yang bahkan ada bau nggak enaknya. Tantangan maupun hambatan yang dihadapi dalam menjalankan gerakan sodako sampah? Ya, yang pertama tentu yang berat adalah mengedukasi masyarakat. Kedua, bisa membantu warga sekitarnya. Jadi karena ini kan karena belum terbukti waktu itu. Ketiga, meyakinkan bahwa dana yang diterima dari hasil penjualan itu amanah kembali kepada masyarakat. Sodako sampah ini mungkin dari persyaratan pemerintah maupun masyarakat atau apa? Ya, kalau faktor pendukungnya sebetulnya satu adalah ternyata yang membranding sodako sampah adalah bukan tim, tapi saya sendiri. Saya foto sendiri, saya tulis sendiri, saya framing sendiri, kan gitu. YouTube juga begitu, kita buat video-video sendiri. Ini sosial dari masyarakat sekitar yang terdampak kehadiran dari gerakan sodako sampah ini. Iya, jadi karena konsep sodako itu kan kalau di Quran seperti kita nanam benih satu tumbuh 7 cabang, 100 biji padi, kemudian jadi 700 kali lipat bahkan tidak terhingga. Maka semakin sering orang bersodako, impactnya adalah dia akan dinaikkan derajatnya, dimurahkan rezekinya, urusannya. Pada akhirnya menjadi kampung layak huni, kampung ramah lingkungan. Dan setelah lingkungannya nyaman, bersih, kemudian muncul lagi itu kekeringan.
Artinya kita galang sedekah sampah akbar untuk air bersih gunung itu. Orang berkumpul lagi bawa sampah ke sini, kita ngirim link hasil penjualan sampah ini, kita kirim dalam bentuk air bersih itu untuk 3 kecamatan. Terus di Suko Rongkop itu sejumlah 50 truk tangki air bersih. Jadi sama-sama sampah dulu dipilah dijual jadi santunan sembako, pendidikan, kesehatan. Inovasinya sekarang apalagi kalau 20 kakinya bisa berotot semua. Sedangkan yang seperti ini saja, nah, ini kan ada 2 cara, pengennya bisa pakai kaki, ya kan? Atau pakai tangan. Jadi kalau mau nggak usah pakai ngejim, cukup begini aja sini udah ototnya keluar semua nanti. Karena kan tinggal diputer aja, tinggal diputer, kemasannya dicopot. Jadi kalau masih ada seperti ini harganya lebih murah. Tapi kalau sudah hilang ininya, harganya lebih mahal. Tutupnya dipisah lagi, harganya jadi 2, tutup harga sendiri. Jadi itulah kenapa tukang rosok, pemulung